Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Harus tetap semangat ya belajarnya. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar yang pertama, konsep atau pemahaman perkalian pecahan. Yang kedua, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli. Yang ketiga, perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. Hari ini kita akan belajar tentang perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Sama seperti video sebelumnya, Ibu akan mengajarkan dengan dua cara. Yang pertama dengan menggunakan konsep perkalian pecahan, yang kedua dengan cara menyederhanakan. Yuk kita ingat kembali bagaimana kalau kita menggunakan konsep perkalian pecahan. Cara mengerjakan perkalian pecahan adalah dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Di sini Ibu punya dua contoh nih. Yang pertama, 1/4 dikali 1/4/5. Kita ingat lagi ya, kalau ada pecahan campuran harus kita ubah ke pecahan biasa. Menjadi 1/4 dikali 9/5. Nah, habis itu kita kalikan nih pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 1 kali 9 dan 4 kali 5. Lalu kita hitung hasilnya, yaitu 9/20. Contoh soal yang kedua adalah 1/4 dikali 1/6. Perkalian mempunyai sifat komutatif. Maka jangan bingung kalau pecahan campurannya ada di depan ataupun ada di belakang ya, karena hasilnya pasti sama. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Menjadi 5/4 dikali 1/6. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 5 kali 1 dan 4 dikali 6. Hasilnya 5/24. Nah, Ibu akan mengajarkan dengan cara menyederhanakan. Ada syaratnya nih. Syarat yang pertama, menyederhanakan hanya boleh dilakukan antara pembilang dan penyebut. Yang kedua, kita harus hafal FPB. Di sini, Ibu punya dua contoh lagi nih yang lain. Yang pertama, 6/7 dikali 2/4/5. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Menjadi 6/7 dikali 14/5. Kita akan menggunakan konsep perkalian pecahan. Berarti kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Menjadi 6 dikali 14 dan 7 dikali 5. Hasilnya adalah 84/35. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus kita ubah ke pecahan campuran. Menjadi 2/14/35. 14/35 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 7. Menjadi 2/5. Kalau kita menggunakan dengan cara menyederhanakan, yuk kita lihat caranya. Kita tulis dulu soalnya 6/7 dikali 2/4/5. Kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Menjadi 6/7 dikali 14/5. Lalu kita lihat pembilang dan penyebut mana yang bisa kita sederhanakan. Kalau 6 dengan 7 itu tidak bisa. 14 dengan 5 itu juga tidak bisa. 6 dengan 5 itu juga tidak bisa. Yang bisa hanya pembilang 14 dengan penyebutnya 7.
Kita sederhanakan yuk. Kira-kira sama-sama dibagi berapa ya? 7 dan 14. Ya, FPB 7 dan 14 adalah 7. Maka 14 dibagi 7 hasilnya 2. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Lalu kita kalikan antara 6 dengan 2 dan 1 dengan 5. Jangan pakai angka 7 dan 14 lagi ya, karena sudah kita sederhanakan. Menjadi 6 dikali 2 dan 1 dikali 5. Hasilnya 12/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebutnya, maka kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran. Menjadi 22/5. Kalau kita perhatikan di sini, cara menyederhanakan itu lebih singkat dan lebih mudah karena kita sudah menyederhanakannya di depan. Kalau dengan menggunakan konsep perkalian, di hasil akhir kita perlu menyederhanakan kembali. Contoh yang kedua, 2/3/4 dikali 4/5. Kita ubah dulu ke pecahan campurannya, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 11/4 dikali 4/5. Kita gunakan konsep perkalian pecahan, mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 11 dikali 4 dan 4 dikali 5. Hasilnya adalah 44/20. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka harus diubah ke pecahan campuran. Menjadi 2, 4/20. 4/20 masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Menjadi 2, 1/5. Nah, kalau kita pakai dengan cara menyederhanakan, kita lihat yuk caranya. Kita tulis dulu soalnya, kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa. Lalu kita lihat nih, pembilang dan penyebut mana yang bisa kita sederhanakan. Kalau 11 dengan 4 itu tidak bisa. 4 dengan 5 itu juga tidak bisa. 5 dengan 11 juga tidak bisa. Yang bisa hanya pembilang 4 dengan penyebutnya 4. Nah, FPB dari 4 dan 4 adalah 4. Maka kita sederhanakan yuk. 4 dibagi 4, 1. Kemudian 4 dibagi 4, 1. Lalu kita kalikan. 11 dikali 1, kemudian 1 dikali 5. Hasilnya adalah 11/5. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah ke pecahan campuran. Menjadi 21/5. Kalau kita perhatikan, cara yang kedua itu lebih singkat dibandingkan cara yang pertama. Karena di awal kita sudah menyederhanakannya. Mudah bukan? Nah, di sini Ibu punya 10 contoh soal yang bisa kalian kerjakan. Jangan lupa, pecahan campurannya diubah ke pecahan biasa ya. Jika kalian mengerti dan paham materi hari ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you, sampai jumpa.